Ya, bismillah kita lanjut sedikit ke pembahasan sebelum salam. Melanjutkan eh, hadis tentang jelatan anjing ya, mencuci dari jelatan anjing. Lalu hukum yang kedua ya dari hadis ini, karena dalal hadis ya, hadis ini menunjukkan ala wujub bisa salatin lil inai. Wajibnya 7 kali mencuci bagi bejana. Wa huwa wadihun, dan itu jelas. Wa man qala la tajibu sab'u bal wulughul kalbi kabari minan jasad, ya tidak wajib 7 kali itu, tapi jilatan anjing dan selainnya itu termasuk najis, ya, termasuk seperti najis yang lain. Wa tasbihu nadbun, ya, mencuci 7 kali itu hanya sunnah saja. Ini ada yang mengatakan begitu. Istadalla ala dalika, ya, ia berdalil atas hal itu bi anna rawiyal hadis wa Abu Hurairah qala, bahwa perawi hadis yaitu Abu Hurairah berkata, yugsalu min wuluhi, dicuci dari jilatannya salah samarot 3 kali, kama ahrojahu anhu Tohawi, sebagaimana dikeluarkan oleh Tohawi wa Daruqutni wa ujiba, dan dijawab. Nah, jadi ini untuk membantah ya orang yang mengatakan mencuci 7 kali ya dari jelatannya tidak wajib gitu kan. Karena memang ada riwayat Abu Hurairah yang menyebut, pendapat Abu Hurairahnya ya, 3 kali saja. Ya, dijawab, ya, jawabannya anhada dari hal tersebut bi anal amal bima rawahu anin nabi la bima rawahu tabi. Ini menjadi kaidah ya, al ibratu bima rawa la bima ra'a. Ibroh yang diambilnya adalah yang dia riwayatkan, bukan apa yang menjadi pendapat dia, bukan apa yang dia pendapat yang dia katakan. Ya, jadi dilihatnya itu riwayat yang diriwayatkan oleh Abu Hurairahnya, yaitu yang menunjukkan 7 kali ya mencuci anjing itu. Tuhuru inaya adikum kan idza walagu fil kalban yang silau sab'a marot. Itu jelas. Sabda Nabi begitu. Adapun Abu Hurairah misalnya punya pandangan yang lain, yang kita lihat bukan pandangannya Abu Hurairahnya, tapi hadis yang diriwayatkan. Itu yang disebut dengan al-amal bima rawahu anin nabi la bima rawahu abtadi. Ya, atau dalam istilah lain al-ibratu bima rawa la bima rawa. Wa bi annahu mu'aradun bima ruwiya anhu, bahwa itu bertentangan dengan apa yang diriwayatkan dari Wa'idun annahu abta bil gusli sab'an wa huwa wa jauh sanada. Selain itu juga ya, kata beliau, beliau berfatwa juga dengan mencuci sebanyak 7 kali, dan justru itu lebih kuat sanadnya dari beliau. Wa tarajjaha aidan bi annaha tuwafiqu riwayat al-marfu'ata, dan menjadi kuat juga bahwa itu sesuai dengan riwayat yang marfu. Wa mimma ruya anu sallallahu alaihi wasallam annahu qala fil kalbi ya lagu fil ina. Dan di antara yang diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau berkata tentang anjing yang menjilat di bejana, yuk salasan aw khamsan aw sab'an, dicuci 3 kali atau 5 atau 7. Kalau mereka berkata fal hadisu dalla ala adam ini sabi. Hadis menunjukkan tidak ada penentuan bilangan 7, wa annahu mukhayyarun wa la takhyira fi muayyan. Itu diberi pilihan dan tidak ada pilihan pada sesuatu yang ditentukan. Wa ujiba bi anhu bi annahu hadisun dhaifun la taqumu bihi hujjah. Dan dijawab bahwa ya hadis tersebut adalah hadis dhaif, tidak bisa menjadi hujjah. Ya, jadi
orang yang mengatakan boleh lima apa tiga atau lima, ya itu berdasarkan hadis dhaif yang tidak bisa dijadikan dalil ya dalam masalah hukum. Ya, jadi yang kuat hadisnya juga jelas ya bahwa wajib mencucinya sebanyak 7 kali dari jilatan anjing. Al-hukmu salis, hukum yang ketiga. Ya, ini mesti panjang ya nanti pembahasan dari sini. Wujub tartribi lil ina'i li thubutihi fil hadis. Wajib tatrib itu dari turab ya, jadi mencuci dengan tanah. Ya, jadi melumurinya dengan tanah ya pada bejana karena memang terdapat ya di dalam hadis. Jadi kan dalam hadisnya itu kan ulahunna biturab. Yang pertama itu dengan tanah. Sumal hadis ya dulu ala ta'ayuni turab. Kemudian hadis menunjukkan atas wajibnya tanah ya secara tertentu. Jadi tidak boleh dengan selain tanah gitu. Ya, secara khusus ya tanah secara khusus. Wa nau fil ghaslatil ula dan bahwa dia di pencucian yang pertama wa man aujabahu qala dan orang yang mewajibkannya berkata la farqa baina an yuhlatal ma'u biturab hatta yatakaddara au yutrahul ma'u ala turab. Tidak beda antara dicampurkan air dengan tanah sampai dia menjadi keruh atau lempar air itu ke tanah. Au yutrahu turab atau tanah dilempar ke air. Wa ba'du man qala bi jabi tasbih qala. Dan sebagian orang yang berkata yang mewajibkan 7 kali dia berkata la tajibu ghuslatu turab bi adami subutiha indahu. Tidak wajib mencuci tanah karena tidak terdapat ya menurutnya. Warudda ya dan dijawab dibantah biana qad sabatat fi riwayat sahihah bila rai. Telah kuat telah terdapat dalam riwayat yang sahih tanpa diragukan dan tambahan dari sikoh makbulah. Ziyadatus sikoh ini yang sudah kita bahas di pembahasan masalah hadis ya di had kemarin itu. Jadi membedakan antara apa? Ziyadatus sikoh dan syad gitu kan. Kalau syad memang bertentangan dengan para perawi lainnya sikoh. Tapi kalau ada perawi sikoh yang dia itu memberi informasi tambahan ya yang tidak ada pada perawi lain ya sikoh. Tapi tidak bertentangan, justru melengkapi. Nah, kalau yang seperti itu bisa diterima. Jadi tambahan dari rawi soiko itu makbulah. Ya, sebenarnya dijelaskan juga dalam oleh Imam Muslim kan di mukadimah beliau di pembahasan ahad kemarin. Wa urada ala riwayatit turab yana qad tarabat dan menyanggah ya aurona itu atas riwayat yang menyebutkan tanah bahwa riwayat tersebut itorobat ya guncang simpang siur tidak ajak ya fiha riwayah ya padanya riwayat faruya. Nah, jadi memang redaksinya ada beberapa macam ada ulahunna, ukhrawunna, ihdahunna gitu. Ini dianggap mutarib oleh orang yang menolaknya. Karena di satu riwayat disebutkan tanah itu yang pertamanya ulahuna atau ukhrahuna yang akhirnya ihdahuna salah satu dari 7 itu tidak ditentukan. Salah satu apakah yang pertama, yang kedua, ketiga. Awisabia yang ketujuhnya, awisamina yang kedelapannya.
wal ittirabu qadihun fayajibul ittirabu laha. Yang namanya ittirab itu mutar itu salah satu macam hadis dhaif goncang ya, baik dari sanad atau matan. Nah, kalau di sini dari segi matannya mutarib apa simpang siur gitu, nggak jelas ini yang mana yang benar. Ya, dan dia menjadi kecacatan yang harus dibuang. Ittirab ya lah. Wa ujiba dijawab dari apa sanggahan tersebut ya anu darinya bi anau la yakunul ittirabu qadihan. Yang namanya ittirab kesimpang siur itu tidak menjadi kecacatan illa mastiwa riwayat, kecuali bersamaan dengan riwayat-riwayat yang sejajar yang sama. Jadi sama-sama sejajar ya, riwayat tersebut para perawinya itu sederajat gitu. Jadi dengan riwayat ini ya eh, apa namanya antara satu riwayat dengan riwayat yang lain ya perawinya sejajar. Nah, sedangkan di sini tidak sama riwayat-riwayat itu. Walaisa dzalika hunaka dzalik. Di sini tidak seperti itu. Fa inna riwayata ulahunna arjahu li kasrati riwayat ruwatiha wa bi rajah hadis syaikhaini laha wa dzalika min wujuhi tarjih inda ta'arudi. Ya, karena riwayat yang menggunakan redaksi ulahunna yang pertama ya dari 7 itu lebih kuat karena banyak perawinya lebih banyak. Karena juga dikeluarkan oleh salah satu dari Syaikhain Bukhari Muslim. Ya, wadzalika min wujud tarjih datar. Nah, justru di sini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim ya, ada Bukhari Muslim ada yang guna-guna itu. Nah, ini merupakan di antara bentuk-bentuk tarjih ya, menguatkan ketika terjadi eh, pertentangan ta'arud. Ya, jadi memang gitu riwayatnya beda-beda. Ulahunna, ukhrohunna, ya ihdahunna, sabi'ah, samina. Tapi tidak menjadi mutalib. Kenapa? Karena ada riwayat yang lebih kuatnya yaitu ulahunna. Maka yang dipakai ulahunna. Ya, disebut mutalib itu kalau sejajar tadi. Tidak ada yang lebih kuat riwayatnya. Kalau ini kan ada yang lebih kuat. Yaitu ulahunna itu. Sehingga yang dipakainya ulahunanya. Karena riwayatnya lebih kuat. Wal fadur riwayat dan lafad-lafad riwayat allati uridat biha ulahunna la tuqawimuha. Ya, yang ditampilkan terhadapnya ya ulahunna ya yang dengan redaksi ulahunna itu la tuqawimuha, tidak ada yang menandinginya. Wa bayanu dzalika anna riwayatahu rahuna mutafarridatun la tujadu fi syai'in min kutubil hadisi musannadatan. Riwayat ukhran lalu dijelaskan riwayat-riwayat selain ulahuna tadi ya bagaimana kelemahannya. Riwayat ulahuna itu dia mutafarid jadi menyendiri. Ya, tidak ada di sesuatu pun dari kitab-kitab hadis yang bersanad. Wa riwayatu sabiha biturab ukhtulifa fiha fala tuqawimu riwayata ulahuna biturab. Riwayat yang menyebutkan asabiah yang ketujuh dengan tanah yaitu diperselisihkan, tidak bisa menandingi riwayat ulahuna biturab. Riwayat ihdahuna bil hawadal mu'malatain dengan ha dan dal yang tidak bertitik ya, mu'malatain itu ha dan dal karena kalau bertitik ho dan dal berarti kan. Laisat fil muhimmat tidak ada pada kitab-kitab induk barwah al-Bazzar tapi diriwayatkan oleh Al-Bazzar fa'ala sihatiha fahiyal mutlaqah fa yajibu hamluha 'alal muqayyadah. Nah, dia kalaupun sahih itu mutlak, maksudnya ya, salah satu itu kan dia mutlak. Apakah yang ke satu, yang pertama, yang kedua, yang ketiga kan belum jelas. Ya,
Nah, karena ada riwayat yang kuat menyebut ulahuna, yang mutlak ini harus dibawa kepada yang muqayyad. Artinya maksudnya ihdahuna itu ulahuna. Jadi yang mutlak itu pemahaman ditarik kepada yang muqayyad yang diberi batasan. Ya. Jadi kalau salah satu dari tujuh kan nggak jelas. Salah satu itu apakah yang pertama, yang kedua, yang ketiga kan gitu. Nah, lalu ada riwayat yang jelas menyebutkan yang pertama. Ini mutlak. Berarti maksud dari dahuna ini yang mana? Ulahuna. Iya, karena ada yang lebih jelas. Ada yang menyebutkan yang muqayyad. Itu makanya menjadi kaidah ya. Hamlul mutlak alal muqayyad. Kaidah dalam usul fikih. Dalam memahami dalil. Selama hukumnya sama, sebabnya sama ya. Wa riwayat ulahuna urahuna bitakhir in kana dzalika min ar-rawi fa huwa syakun minhu farji ila tarjih. Riwayat ulahuna atau uhrahuna yaitu pilihan jika hal itu dari rawi maka itu ada keraguan-raguan dari rawi, bukan dari dalam masalah apa eh, hadis secara aslinya gitu, tapi dari perawi itu sendiri ada keraguan, maka itu dikembalikan kepada tarjih mana yang lebih kuat. Wa riwayat ulahuna arjah, ya, riwayat ulahuna itu lebih kuat. Wa in kana min kalami sallallahu fa huwa tahyirun minhu, ya, dan jika itu dari perkataan Nabi maka itu adalah pilihan dari beliau dan kembali kepada tarjih ulahuna li subutiha faqat inda ahadi syai'ain kama arafta. Ya, kembali kepada menguatkan ulahuna ya karena dia terdapat apa salah satu dari syai'ain tadi ya, bahkan Bukhari Muslim dua-duanya sebagaimana kamu ketahui. Ya, jadi itu berkenaan dengan riwayat ulahuna tadi ya. Sedikit lagi kita bereskan. Wa qawluhu inayadikum, bejana berkata Nabi ya dalam hadis inayadikum, bejana salah seorang dari kanal idhofa mulqatun huna. Jadi mengidofatkan ya, menyandarkan bejana salah seorang dari kalian ya tidak harus bejana salah seorang dari kalian gitu kan. Siapa aja, bejana siapa aja. Jadi tidak terkhusus kepada mereka. Jadi dinisbatkan ini bukan penghususan sehingga mulgot diabaikan gitu ya. Tidak mengandung penghususan. Liana hukmat taharati wa najasati huna la yatawaqqafu ala milkihil ina. Karena hukum toharo dan najis di sini tidak tergantung kepada kepemilikannya. Jadi eh, walaupun itu bejana orang lain bukan bejana milik dia gitu ya, itu nggak ya sama aja, itu nggak ada bedanya. Sehingga penisbatan di sini bukan berarti penghususan hukum ya. Wakada qauluhu falyagsilhu. Begitu juga sabda beliau maka cucilah ia la yatawaqqafu ala an yakuna malikal inai wal ghasil. Tidak bergantung kepada bahwa pemilik bejanalah yang menjadi pencuci. Yang nyucinya siapa aja, nggak harus pemilik wadah itu. Orang lain yang nyucinya nggak masalah. Itu. Jadi yang menjadi poin intinya adalah mencucinya, bukan siapa yang mencucinya, bukan orangnya. Wa qawlu wa fi lafdhin falyurikhu. Ya dalam satu lafaz maka apa namanya? Tuangkanlah ia ya atau buang ya. Wahia min alfaz riwayat Muslim, dia merupakan redaksi dari riwayat Muslim. Wahia amin bi iraqatil ma alladzi walagha fil kalbu, yaitu untuk membuang ya air yang dijirat oleh anjing atau makanan. Wahia min aqwal adillati alan najasa. Ini merupakan dalil yang paling kuat terhadap kenajisannya. Idil muraq wa amu min an yakuna mana ta'ama. Apa
Al-muraku. Karena yang dibuang itu lebih umum keadaannya apakah di air atau makanan walau kana tahiran lam ya'mur bi iraqatihi kama arafta. Kalau memang dia suci tidak najis, niscaya beliau tidak akan memerintahkan untuk membuangnya sebagaimana kamu tahu. Illa annahu naqala al-musannif fi Fathil Bari. Hanya saja penulis ya Ibnu Hajar Al-Asqalani, penulis Bulughul Maram, berkata di dalam kitabnya Fathul Bari ya Syarah Sahih Bukhari, ada masih hati-hati lafdhu anil hufad, ya tidak sahnya lafaz ini dari para hafid, yaitu lafaz fal yuriku tadi itu. Tapi dia ada di Sahih Muslim. Wa qala Ibnu Abdul Bar, Ibnu Abdul berkata lam yanqulha ahadun minal hufad. Satu pun dari hafid tidak menukil, tidak meriwayatkannya min asabil amas dari sahabat-sahabat amas. Wa qala Ibnu Mandah la turab an Nabi sallallahu biwajhin minal wujuh. Tidak diketahui dari Nabi ya dengan satu bentuk pun. Na'am ahmal al-musannif dzikrul ghaslati tsaminah. Ya, penulis Ibnu Hajar mengabaikan penyebutan pencucian yang yang ke-8. Sungguh telah terdapat di dalam Sahih Muslim wa afiruhu tsamina biturab. Ya, dan lumuri ia yang ke-8-nya dengan tanah. Qala Ibnu Ibnu Daqiq berkata, innahu qala bi'a al-Hasanul al-Basri. Hasan al-Basri berpendapat dengannya walam yakul biha ghairu, tidak dikatakan oleh yang lainnya. Wala al-murad bidzalika al-mutaqaddimin. Ya, semoga maksudnya dengan hal itu adalah dari orang-orang yang terdahulu. Wal haditsu qawiyyun fiha wa man lam yaqul bihi ihtaja ila ta'wili biwajhin fi istiqra. Hadisnya kuat padanya siapa yang mengatakan butuh kepada takwil ya maka di situ ada sesuatu yang tidak bagus ya istiqra. Jadi kalau harus ditakwil. Aku katakan ya kata penulis As-Sanani. Wal wajhu ay al mustaqra yang tidak disukai fi ta'wilihi dzakarahu Nawawi disebutkan oleh Imam Nawawi. Pokoknya dia berkata al muradu iksiluhu sab'an wahidatan min duna biturab ma'al ma. Cucilah ia 7 kali yang eh, yang ke-1 darinya dengan tanah bersama air, maka anak turab kain makamal goslah. Seakan-akan tanah itu menempati posisi pencucian pasumiat saminah lalu dinamakan saminah yang ke-8. Katakan wamislau qolat damiri fi syarhil minhaj. Dan yang semisalnya dikatakan oleh Ad-Damiri dalam syarah Al-Minhaj Minhajul Talibin ya karya Imam Nawawi disyarah oleh Ad-Damiri wa zada anna wa atlaqal ghusla 'ala ta'firi majazan. Dan dia menambahkan menyebutkan pencucian secara mutlak atas takfir ya melumuri dengan tanah tadi sebagai majaz. Ya, nah ini dikomentari oleh As-Sanani qultu walaya fa anna tayyal musannif lidzikriha wa ta'wili man dzakara man dzukira bihi rajiha ila al-majaz kullu dzalika Muhammadun al-Madani wa Akmal al-Basri wa ammal amr bi qatlil kidat thumma nahyu anhu dzakara ma yubahu ittihaduhu minha fa ya'til kalam alaihi bi syai'. Ya, kata As-Sanani tidak asing lah ya Pak, tidak tersembunyi bahwa gaya ya penulis menyebutkannya ya dan takwil orang yang disebutkan ya mengeluarkannya kepada majaz semua itu adalah dalam rangka pembelaan terhadap mazhab.
dan yang benar bersama Hasan Al Basri. Dia adapun ini udah pembicaraan lain ya. Adapun membunuh anjing kemudian melarang darinya dan disebutkan yang boleh mengambilnya darinya itu akan datang pembahasannya pada bab buruan ya, berburu insyaallah taala. Ya, jadi ini membahas tentang pertama tadi ya valuriku ya. Jadi walaupun itu ada di Sahih Muslim, tapi para hufaz itu tidak menyebutkan redaksi tersebut. Ya, valuriku itu. Tapi dia ada di Sahih Muslim. Ya, jadi itu apa namanya? Jadi pertimbangan ya dalam Sahih, sehingga itu menjadi dalil yang jelas yang kuat atas kenajisan jeratan anjing tadi itu. Karena Rasul tidak mungkin menyuruh ya untuk karena kan menyia-nyiakan harta itu atau menghambur-hamburkan mubazir itu kan nggak boleh haram. Ya, kalau memang air itu masih suci masih bisa dipakai kenapa dibuang? Rasul menyuruh membuang. Nah, ketika Rasul menyuruh membuang, nah berarti itu menunjukkan najis itu air itu. Tidak bisa lagi digunakan untuk bersuci. Ya, tapi selain itu juga sebetulnya kan dari perkataan tuhuru inai tuhur, tuhur kan lawannya apa? Najis. Ya, jadi bersucinya bejana ya salah seorang dari kalian apabila dijilat anjing. Nah, berarti kan ketika disebut tuhur ya lawannya najis. Kenapa harus tuhur disucikan? Itu dalil yang menunjukkan najisnya jilatan anjing. Ya, walaupun itu tidak disepakati ya, karena berbeda pendapat. Kayak madzhab Maliki itu tidak najis anjing itu. Tapi hadis ini disohi ya, mereka mengamalkan, cuman mengamalkan perintah Nabi ini bukan karena najisnya anjing, tapi karena ta'abudi aja. Artinya tidak diketahui alasannya kenapa gitu. Ya walaupun ketika diteliti ya secara ilmu dokteran ya, eh, karena ditemukan ada apa namanya virus ya atau kuman yang berbahaya ya di jeratan anjing itu yang tidak bisa hilang kecuali dengan tanah. Nah, ini merupakan kemujizatannya hadis Nabi. Makanya dia tidak bisa diganti dengan sabun dengan apa gitu. Hikmahnya di situ. Ya, tapi terlepas tadi ya dari hukum apakah najis atau tidak. Ya, masing-masing punya argumen ya, punya dalil tentang masalah kenajisan anjing ini. Madzhab Malik tidak menganggap najis karena memang ada dalil lain ya bahwa di zaman Nabi itu anjing itu mundar mandir sekeliling Masjid Nabawi itu ada anjing dan tidak kemudian diriwayatkan bahwa mereka mencuci dan sebagainya itu tidak ada. Itu jadi dalil mereka dalil. Ya, jadi ini memang ikhtilaf di antara para ulama ya. Ya walaupun tentu kita mengambil yang lebih hati-hati misalnya ya. Apalagi tadi pengamalan dari hari ini sepakat yang beda itu apakah saja tidak. Jadi kalau terkena jeratan anjing ya dicuci 7 kali sebagaimana hadis ini itu disepakati. Kecuali tadi ya ada yang menyanggah ya tidak harus 7 gitu kan, tapi sudah dibantah. Ya, jadi sama ya praktek terhadap hadis ini hanya yang membedakan hukum jeratan anjingnya apakah najis atau tidak. Kemudian perkataan apa tadi selain valiuriku muafiruhuna asamina ya tadi ya. Yang kedelapan ya kalau dipahami saya ini kan berarti bertentangan karena hadis yang tadi redaksinya jelas sab'a marotin apa
turun ayat itu sab'a maratin 7 kali. Kenapa ini muncul kata yang kedelapan? Ya, wafiruhuna samina. Oleh Ibnu Daqiqil Id ya disebutkan bahwa ini pendapat dikatakan oleh Hasan Al Basri, tidak berpendapat dengan pendapat ini selain dari Hasan Al Basri. Kata apa namanya Ibnu Daqiqil Id. Ini sebenarnya harusnya dipisah ya. Wala alla murad bidzalika minal mutaqaddimin. Jadi barangkali yang dimaksud tidak ada berpendapat saya sama itu di zaman dulu waktu pada zaman Hasan Al Basri ya. Adapun setelahnya ya ada yang berpendapat. Hadisnya kuat yang afiru bisaminah itu ya dan kata beliau wa man lam yaqul bihi ihtaja ila ta'wil. Jadi kalau tidak berpendapat ya kepada yang kedelapan, ada yang kedelapan berarti dia harus mentakwil. Ya, sedangkan bentuk takwilnya itu tidak disukai istiqro, kurang bagus gitu mentakwilnya. Eh, kata apa? Ini masih kurang jelas ini apakah ini termasuk perkataan Ibnu Katsir ya. Karena kata wala alal murad ini kayaknya bukan perkataan Ibnu Katsir karena kan dia mengomentari perkataan. Masa Ibnu Katsir mengomentari perkataannya sendiri gitu. Ya, ini wallahu alam perkataan siapa. Kultu, nah kalau kultu berarti ani ya justru yang dianggap tadi tidak bagus pentakwilannya itu dilakukan oleh Imam Nawawi, ya kan, oleh Ad-Damiri gitu. Jadi kenapa disebut delapan ya? Karena yang ketujuhnya itu tanah dan air, jadi seakan-akan tanahnya jadi delapan, jadi yang ke-8. Karena kan 7 kali itu yang pertama dengan tanah. Nah, dengan tanah itu sekaligus dengan air juga. Seakan-akan tanah itu jadi yang ke-8, ya. Kan air 7 kali gitu. Lalu dengan tanah. Ya. Nah, sehingga tidak bertentangan kan. Tidak bertentangan. Jadi cuci yang namanya mencuci itu kan harus dengan air. Kalau dengan tanah tidak bisa disebut mencuci. Yang namanya mencuci itu dengan air. Tapi yang pertamanya dicampur dengan tanah. Nah, sebenarnya itu hanya beda redaksi saja ya. Ini disebut 7, ini disebut 8. Karena hakikatnya sama. Ya, jadi mencuci 7 kali, ya yang pertamanya dicampur dengan tanah, airnya itu. Ya, di sini apa namanya, sonib di sini Ibnu Hajar ya, penyusun Bulughul Maram, di mana beliau menyebutkan apa tadi takwilnya ya. Ini komentari oleh Aswanani bahwa ini cuma bentuk pembelaan. Ini juga Aswanani beliau kadang mengkritik ya apa namanya pembelaan terhadap mazhab. Makanya Aswanani penulis Subul Salam tidak terikat dengan mazhab tertentu. Ya, tapi ya kita fair aja setiap ada pendapat itu dilihat ya dalil-dalilnya seperti apa, ya kan. Lalu setelah kita melihat ya dalil bagaimana, lalu membandingkan, lalu kita berusaha
memahami ya sesuai dengan kaidah-kaidah istinbat yang sudah dibuat oleh para ulama gitu kan. Setelah itu kita berhak memilih mana yang kira-kira lebih layak kita ambil ya kita amalkan. Ya, ataupun kalaupun pendapat ulama ya dalam ada perbedaan pendapat, ada yang bahkan kata-katanya tajam dan sebagainya itu adalah wilayah pembahasan ilmiah, jangan dibawa emosi gitu ya, dibawa secara perasaan ya karena itu dilihatnya secara ilmiah saja ya, secara ilmiah. Allah alam bisawab, kalau ada yang ditanyakan sampai situ. Ustaz, ini berlaku juga untuk liur babi juga, Ustaz ya? Nah, itu kan kalau Mazhab Syafi'i itu mengkiaskan. Kalau dalam mazhab Syafi'i dikiaskan kepada babi, khinzir. Tapi itu hanya Syafi'i saja, sedangkan mazhab lain tidak ya, karena memang eh, apa namanya tidak ada dalilnya, tidak ada dalil khusus kepada babi gitu kan, apa ininya, kiasnya. Ya karena kan hadisnya secara khusus saja tentang anjing itu. Mereka mengkiaskan itu karena menganggap babi lebih buruk daripada anjing ya, bahkan babi diharamkan secara jelas dalam Al-Quran. Jadi mereka mengkiaskannya. Tapi kias ini tidak disetujui, ya, tidak disepakati oleh para ulama lain. Ya apalagi tadi ya kalau dia itu ta'budi ada sampai 7 kalinya. Yang namanya sesuatu yang ta'budi itu tidak ada kias. Makanya kan ada prinsip la kiasa fil ibadah. Tidak ada kias dalam hal-hal yang sifatnya ibadah, dalam hal-hal yang sifatnya ta'abudi. Ya, mencuci 7 kali yang bertemu dengan tanah, ya, itu disebutkan secara khusus kaitannya dengan jilatan anjing. Kenapa diterapkan kepada babi? Tidak ada nasnya secara khusus. Ya, jadi itu mazhab Syafi'i ya, diantaranya mengkiaskan kepada tapi mazhab lain tidak. Satu lagi, Ustaz, Ya. berlaku untuk makanan, Ustaz. Misalkan teman non-muslim yang dia suka makan babi, Ustaz. Kemudian bejananya itu ketika dia memasak bukan babi, Ustaz, itu masih najis nggak, Ustaz? Ya, Eh, itu kan apakah kita kaitannya bisa ya. makan kalau makanannya bukan babi tapi bejananya suka dipakai untuk masak babi seperti itu, Ustaz? Hmm. Nah, itu secara asal ya dilarang kan oleh Nabi. Itu kan ada hadisnya ya di Bulughul Maram bahkan ada yang menyebutkan bagaimana apa ahli kitab itu ya. Jadi datang ke wilayahnya orang-orang ahli kitab ya. Bertanya bagaimana ya makan di bejana-bejana mereka ya minum di bejana mereka gelas-gelas mereka. Nah, Rasulullah menjawab, la ta'kulu fiha. Ya, jangan kalian memakan dan jangan kalian minum dari bejana mereka itu secara asal. Kenapa? Karena tadi boleh dipakai untuk masak babi ya dan juga gelas-gelas yang dipakai untuk minum homer gitu. Secara asal jangan, ya jangan. Karena kita khawatirkan itu masih ada yang tersisa di situ terbawa. Nah, kecuali kata Rasul, kalian tidak mendapati yang lain illa ala tajidu ala tajidu ghairoha, gitu kan? Nah, kalau tidak mendapatkan yang lain, maka fagsiluha, cuci dulu sebelum dipakai itu. Jananya dicuci dulu, ya baru kita menggunakan. Nah, itu kan jelas ya berkaitan dengan
pertanyaan tadi dari hadis Nabi. Baik, cukup ya insyaallah. Jazakallahu khair. Ya. Syukran ala ihtimamikum. Qul qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.